Semuanya, kembali lagi bersama gua Topans TW ya. Di video kali ini gua mau ngebahas, atau lebih tepatnya gua mau berbagi pengalaman dan menceritakan perjalanan gue, pengalaman gue pas kena COVID kemarin gitu ya. Jadi gue mau berbagi atau sharing kepada kalian semua nih, biar kalian tuh bisa siap gitu kalau misalnya kalian kena COVID gitu ya. Tapi sekali lagi jangan sampai kalian kena COVID juga kayak gue gitu ya. Jadi gue bakal ceritain dari awal gue bergejala pertamanya kenapa, terus gue sampai dinyatakan positif, terus gue isoman, terus gue negatif, terus gue positif lagi, terus negatif, dan sekarang gue negatif dan sembuh, bos. Jadi langsung aja kita cerita aja ya. Jadi awalnya ini di tanggal 21 itu di hari Minggu ya, 21 Februari, gue tuh udah mulai ngalamin yang namanya gejala kayak masuk angin gitu ya. Jadi kan di bulan Februari itu sering banget yang namanya hujan ya, pagi, siang, sore, malam ya. Jadi di 21 Februari itu gue ngerasain gak enak badan, dan posisinya gue itu lagi tempat kakak gue gitu ya. Dan ya udahlah, gue mikirnya ya paling masuk angin aja karena cuacanya begitu gitu ya. Lalu gue pulang lah ya kan ke kosan. Ya, dan gue beli obat lah pokoknya, obat yang jamu sasetan itu ya, jamu sasetan gue minum ya, cuma nggak ada perubahan apa-apa ya. Sampai di keesokan hari di tanggal 22 gue kerja nih, mulai kerja lagi dari Senin ya kan. Ya udah, dan di hari Senin itu gue udah mulai flu, batuk, pusing, demam ringan karena meriang kemarin itu ya. Ya udah, gue kerja seperti biasanya ya, gue nganggap bahwa ya mungkin karena cuacanya ini ya kan, perubahan cuaca. Terus gua kemarin itu gua kerja tuh sering kehujanan, pulang kerja ya kan, pulang kerja kehujanan, terus berangkat kerja juga kehujanan, mandi hujan-hujanan, pokoknya kayak gitulah. Pokoknya gua sering kehujanan lah. Jadi gua berpikir karena kehujanan itu ya udah gua sakitnya kayak gini. Dan ya udah gua nggak pikir-pikir panjang, seperti biasa gua minum obat jamu sasetan itu ya, sama vitamin. Besoknya di tanggal 23 ya, sebentar. Ya, di tanggal 23 hari Selasa, ya udah gue masuk kerja lagi, dan di situ gejalanya udah mulai bertambah. Jadi si COVID ini tuh gejalanya setiap hari semakin bertambah dan semakin parah ya menurut gue ya, berdasarkan pengalaman gue ini gitu. Jadi di tanggal 23 itu gue udah mulai hilang namanya indera penciuman dan perasa gue udah mulai hilang, cuma bukan hilang total, masih menurun gitu, kadar dari 100% mungkin bisa 30 atau 40% gitu ya. Dan gue ngerasa itu karena gue kan kerja pakai minyak wangi ya, jadi gue tahu nih nyium, misal gue pengen nyemprot tuh, gue tahu tuh aroma minyak wangi gue. Dan di saat itu gue nyium, kok aromanya nggak ada ya. Gue mikirnya gini, karena emang minyak wangi gue mau habis kali ya, jadi aromanya juga habis juga gitu. Jadi ya udahlah, gue nggak mikir-mikir aneh-aneh ya, gue kerja. Sama tuh gejalanya masih sama kayak kemarin, cuma ya agak lebih parah gitu, mulai pusing banget, terus lemes, ditambah lagi badan gue sering pegel-pegel, gampang kecapean lah pokoknya di hari itu ya. Dan gak lama istirahat, gue makan siang ya kan. Pas gue makan, nah ini rasanya kok nggak ada ya, aneh, kenapa ya, kok bisa nggak ada rasanya gitu. Mungkin ya kan, kadang-kadang di kantin ini sering banget nih makanannya keasinan, makanan yang gak ada rasa. Nah itu dia sering banget, jadi gue mikirnya nggak mikir macam-macam. Jadi gue bilang, oh mungkin hari ini makanannya gak ada rasanya kali gitu ya, mungkin besok asin gitu, gue nggak tahu ya. Jadi gue nggak mikir macam-macam, ya udah gue pulang. Dan gue pulang biasa kalau kondisi di luar hujan, gue mampir ke tempat teman gue, kosan teman gue, sambil nunggu reda gitu, atau enggak pas numpang makan juga di tempat dia gitu ya. Shout out dulu buat temen gua, Pak ya, apa kabar lu boy lo apa kabar lu, gila lu, kebal juga lu ya, gila, gak kena lu, gokil. Ya pokoknya gue di tempat dia, di kosan dia, sering banget main ya kan. Terus ya malam pulang, besoknya gue kerja lagi nih di tanggal 24. Nah tanggal 24 ini gue udah mulai ngerasain gejala yang aneh-aneh nih. Maksudnya gue udah mulai agak sesak napas, tapi nggak sesak napas parah kayak biasa, kayak orang kecapean tuh sesak napas gimana sih. Nah yaudah, dan di hari itu, di tanggal 24 itu gue udah mulai hilang indera penciuman gue sama sekali. Gue nggak bisa nyium apa-apa, nggak bisa ngerasain makanan apa-apa, pokoknya rasanya samalah hambar pokoknya. Nah di tanggal 24 itu ya gue kerja ya kan, masih kerja. Dan gue udah ngerasain yang kok aneh banget gitu ya, kepala puyeng banget, terus badan tuh mulai nggak, pokoknya udah kayak capek lah, nggak bisa kerja lagi gue rasanya gitu ya. Ya udahlah, kerja, gue selesaiin kerjaan gue, beres, gue balik biasa ke kosan teman gue ini, si Pai itu ya kan.
Dan gue ya biasa lah kalau kosan temen tuh gimana sih ya, kita ngobrol gitu ya kan, ngomongin apa aja segala ngomongin orang kayak, ngomongin bisnis kayak, ngomongin cewek kayak, bodo amat lah pokoknya, ngobrolin apa aja lah di tempat dia, si keong itu. Bye apa kabar bye. Pokoknya gue ngobrol lah di tempat dia, dan main game juga. Dan nggak lama ya pas malamnya ya gue lapar, dia beli makan ya, kalau nggak salah makanannya itu ketoprak. Udahlah makan lah, kita makan malam kan, anjay gila romantis banget gue sama dia, gue makan ketoprak dan gue bilang, woi Bor gitu ya, gue bilang nih, Bor kok kagak ada rasanya nih ketoprak ya? Terus kata dia, yang bener lu Bor, gitu kan. Dia kan cara ngomongnya gitu, gue mencoba meniru nih omong. Gue mencoba meniru omongannya, yang bener lu Bor, perasaan lu aja kali. Nah gitu dia ngomong gitu. Gue bilang, enggak, ini gue bener, gue nggak ngerasain apa-apa. Yaudah nanti lu coba makan permen nih, gue ada permen nih, gitu kata dia. Kalau kebetulan waktu itu gue dikasih permen apa gitu ya, kalau nggak salah kok kopi gitu, pokoknya itulah permen itu. Gue makan lah permennya, pas gue habis makan ya, gue makan permennya, gue bilang, wih gak ada rasanya bos permennya, serius gue nggak bohong. Yang bener lu, udah mulai takut tuh. Udahlah lockdown lah, sakit udahlah, covid katanya. Gue bilang, covid nih gue nih, kata dia, udah covid lah lu. Lockdown. Gue bilang, waduh jangan sampai nih, masih gue kena covid dari mana? Waduh gue udah stres kan ya, gue mikirin banget. Ya udahlah gue memutuskan untuk berobat ya kan. Ya udahlah gue berobat ke klinik gue ceritain saya ngerasain gejala ini, pusing, lemas, terus hilang indera penciuman perasa, terus saya juga flu, gitu. Pokoknya gejalanya gue curahkan semua ya kan ke dokter itu, dan dokter itu langsung menyarankan gue untuk swab PCR. Gue bilang, waduh gimana nih, deg-degan kan gue, terus PCR mahal lagi, masih gue kena covid lagi, waduh kacau ini, gue bilang gitu ya. Dalam hati gue, ya udahlah selesai berobat, gue minum obatnya jam 10 malam tuh kalau nggak salah, gue WA lah atasan gue ini ya kan, atasan gue yang pokoknya atasan gue lah, gue WA ya kan, gue bilang, Pak saya gini nih, saya ngerasain gini, nggak dibalas ya kan, saya udah hilang nih indera penciuman rasa, nggak dibalas. Ya udah besoknya gue kerja, udahlah gue kerja seperti biasa, dan gue ngomong lagi ke atasan gue, yang atasan di area itu. Ya udah gue bilang, Bu saya udah nggak bisa nyium apa-apa nih, nggak bisa ngerasain apa-apa nih, saya rasain pusing, lemes ini, gue ceritain semua lah. Waduh kamu ini, pokoknya gitulah ya, pokoknya ya itulah kata ibu itulah, pokoknya gue nggak bisa nyebut nama. Kamu udah bilang belum sama si Pak Anu? Udah Bu, cuma nggak dibalas Bang. Waduh kamu gimana sih gitu kan ya. Terus habis itu ya biar saya aja yang bilangin, udah kamu kerja aja dulu, nanti kalau misalnya itu nanti saya kabarin. Udah gue kerja ya kan, gua seperti biasa, gua udah aware banget sama sekitar gua jangan sampai penyakit ini nular ke yang lain. Ya udah gua kerja, nggak lama gua dipanggil, Toman kamu sana ke atas, kamu dipanggil sama Pak Anu. Udah gua ke atas ya kan, ditanya sama Pak Anu itu ya, kamu kenapa? Saya ngerasain ini Pak. Waduh, lu sebelumnya kemana-mana? Maksudnya lu sebelumnya pergi kemana? Gue bilang, kemana Pak? Ruang lingkup saya itu cuma ya saya lagi nih ya, di ruang lingkup gue itu cuma kosan, tempat kerja ya kan. Kalau nggak kosan ke tempat kakak gue ya. Gue kalau nggak ke tempat kerja, ya gue ke tempat kakak gue, karena kalau Sabtu Minggu ya kan mengirit pengeluaran budget gitu ya. Jadi gue numpang makan di tempat kakak gue ya, gila miris banget ya. Pokoknya gue nggak cukup lah biaya hidup sebulan gue itu untuk makan gitu. Jadi ya gue bagaimana caranya harus memanage keuangan makanan gue ini biar nggak kurang gitu. Jadi gue harus manage pokoknya gitulah gue bilang gitu sama Pak Anu ini. Ya udah nggak lama gue divalidasi tuh, dikasih sampel, coba kamu hirup ini. Gue nggak tahu itu aromanya apa, gue bilang, Pak nggak ada aromanya. Masa sih, ini baunya nyengat banget loh. Nggak ada Pak. Suruh nyium gue, terus gue nyium gitu kan. gue nyium kayak gitu, gak percaya juga. Coba kamu rasain yang ini, katanya ini yang rasa ini asam atau apa gitu, gue nggak tahu ya. Gue rasain, nggak ada Pak, nggak ada rasanya. Wah kacau. Terus di sekeliling gue kan semua mata udah tertuju pada gue kan. Waduh, covid, pokoknya gitulah, kayaknya gitulah. Pokoknya gue udah stres, gue udah mikir, aduh gimana nih kalau gue kena covid, terus gue nanti nggak kerja lama, terus gue nanti, aduh pengeluaran gue tambah banyak, terus aduh pokoknya pikiran gue udah macam-macam. Udah nggak lama gue disuruh ke klinik ya kan, dari klinik gue dipulangin. Waduh, gue makin stres, jadi gue dipulangin di hari itu ya kan. Ya udah, dari itu gue mikir, aduh yang banget gue kenapa ya, masa sih gue kena covid. Ya udah gue sambil minum obat dari klinik yang pas gue kemarin
berobat. Ya udah, nggak lama gue nyari info nih untuk swab PCR, karena kan kalau gue PCR bayar gue nggak mampu ya, sekali lagi buat makan lagi gue udah susah gitu loh, karena uang itu tuh gue manage sedemikian rupa, bagaimana caranya gue sengsara pokoknya gitu ya. Ya udahlah, gue nyari dan abang gue nyaranin untuk swab PCR gratis nih. Terus ada teman kerja juga atasan dikasih ini linknya gini-gini, terus dari teman gue juga ada yang ngasih tahu bisa PCR gratis, maksudnya beberapa teman gue gitu ya. Ya udah, gue baca, gue coba nih, ternyata bisa PCR gratis di puskesmas ya, sama kayak di video gue kemarin. Makanya gue langsung ngasih tahu info ke kalian sebelum video ini tayang. Ya kalian bisa cek aja video cara swab PCR gratis ya, di sini linknya pokoknya di atas lah. Oke, gue PCR ya kan di hari Jumat itu, pokoknya gejalanya udah macam-macam. Gue sering kebangun tengah malam, sesak napas, terus sampai halusinasi kayak orang mau mati, pokoknya mau meninggal pokoknya. Gue rasanya kayak udah mau lewat hidup gue. Ya udah, gue ngerasain itu dan gue aduh gila kacau nih. Ya udah, gue PCR hari Jumat. Oke, selesai pulang isoman. Ya udahlah. Ya udah, sambil menunggu hasil PCR-nya dan keluarnya itu hari Minggu ya, dan gue dinyatakan positif. Nah sebelum hari Minggu gue udah ngerasain gejalanya luar biasa, sesak napasnya parah banget. Ini sesak napasnya tuh parah, sampai lu napas itu kayak kosong gitu loh. Terus gue sampai halusinasi kayak gimana ya, setengah sadar tapi gue kesakitan gitu. Ya udah, tiba-tiba gue kayak pingsan, mungkin pingsan kali ya. Terus gue bangun lagi pagi di hari Minggu itu, dapat kabar ya udah gue positif. Ya udahlah, pokoknya gue sebelum itu sehabis PCR itu gue berdoa ya kan. Gue sempet gue nangis sih gue parah sih, karena gue berpikir kalau gue kalau gue positif gimana nih, terus gue nanti mati nggak ya. Aduh, awalnya kan banyak yang mati, terus sembuh nggak ya gue ya, terus gimana ya. Terus kan gue ada cicilan juga nih, gue nanti kalau gue mati siapa yang bayar. Gue pengen mikir begitu loh, pokoknya gitulah. Gue sedih, pokoknya 2 hari itu gue nangis aja. Dan akhirnya gue mulai terima bahwasanya gue kena COVID di tanggal hari Minggu itu. Gue udah siap, skenario apapun gue udah siap. Di hari Minggu itu gue dapat kabar gue positif. Oh ya udah di saat itu ya udah gue kabarin seluruh keluarga gue, teman-teman gue dan close kontak gue bilang gue positif. Wah, langsung kaget, semua keluarga kaget, kok bisa bla bla bla. Pokoknya rame lah pokoknya gitu ya. Gue bilang aduh, gue nggak bisa kemana-mana, gue nggak boleh keluar juga kan. Gue daripada gue bisa nularin ke orang, mendingan gue yaudah gue di rumah aja. Dan banyak banget orang baik di sekeliling gue, tetangga gue, terus yang punya kosan ini, temen-temen, terus saudara juga ya kan, ada yang ngirim makanan. Pokoknya yang paling berjasa banget sih menurut gue yang punya kosan ini. Pokoknya dia ngirim makanan seintens itulah, pokoknya parah, nggak ada obat. Pokoknya itu gue utang budi sih menurut gue ya. Ya pokoknya itulah yang gue alami sampai di tanggal 1 ya, gue minta dijemput untuk ke rumah sakit, karena gue udah mulai ngerasa gak nyaman sama sesek gue ini. Dan di hari itu mau dijemput sore nggak jadi, mungkin karena ada kendala teknis atau ambulannya nggak bisa dipakai kalau nggak salah. Itu karena administrasi dari puskesmas ke rumah sakit rujukan itu ya. Dan ya udah, hari itu nggak bisa. Dan di malamnya gue kena lagi tuh sesak napas ya, pokoknya udah stres aja gue. Pokoknya stres lah, pokoknya gue pikiran mulu lah. Nggak bisa, yang namanya positive thinking tuh udah nggak bisa ya. Ya pokoknya gitulah. Dan besoknya di tanggal 2 gue dibawa ke rumah sakit, dan ya gue dirawat di rumah sakit gitu. Dan pas gue sampai di rumah sakit itu kalau nggak salah peserta lagi pasiennya itu kalau nggak salah 17 atau 20 orang, pokoknya segitulah kisarannya. Jadi pokoknya di lantai paling atas. Terus ada kamar-kamar gitu, ada yang kamar untuk campur-campur ya, ada yang kamar sendiri, satu kamarnya 6 orang. Nah awalnya gue di yang rame-rame itu tuh, gak lama gue dipindahin di kamar yang isinya cuma 3 orang nih kalau nggak salah, bawa bapak 2. Udah gue dirawat di situ dan gue udah gimana ya, pokoknya gue ada ya, sekali lagi pasti gue semangat lah ya untuk melawan virus ini, karena gue kembali lagi kepikiran nanti yang bayar cicilan gue siapa begitu ya. Pokoknya gitulah, pokoknya gue semangat ngelawan virus ini. Pokoknya gue harus sembuh pokoknya gitu. Dan gue lihat dari pasien-pasien yang di sebelah gue lihat kayaknya mereka santai-santai aja, kok santuy gitu ya. Kayak emang batuk, cuma ya gimana ya, gak separah gue merasa kayaknya gue parah banget ya. Ternyata mereka tuh udah lama gitu ya, jadi gue nggak tahu juga. Nah setelah itu yaudah gue ngerasa kok gue parah banget. Yaudah gue dikasih obat ya kan, obatnya banyak banget, kalau nggak salah ada 11 apa 12 macam gitu. Pusing udah gue minum obat tiap hari. Dan
di tanggal besoknya, tanggal 2 atau tanggal 3 ya, sebentar. Di tanggal 3 gue ngerasa wah kacau itu. Gue udah mulai namanya tanggal 3 atau tanggal 4, pokoknya tanggal segitulah. Gue jam sore, jam 4 atau setengah 4 sore, gue udah mulai sesak napas sampai jam 9 malam. Itu parah banget, sampai gue WA-an sama perawat yang di situ ya kan. Ini saya kenapa ya, saya ngerasa gini. Gak lama udah gue pokoknya tidur bangun, gue sesak banget. Gak lama malam jam berapa, jam 8 kali, jam 9 orang perawat itu datang ya ngecek gue tuh, tapi gue nggak sadar, tapi gue tahu dia datang gitu, ngerti gak sih? Setengah sadar lah kayaknya, dia datang, dia ngecek gue, nggak tahu tangan gue diangkat, pokoknya perawat itu datang, gue diapain gue nggak tahu ya, aduh pokoknya gue kayak terlodai, enggak gitu, pokoknya mereka datang, dia ngecek gue, dia nanya apa gue nggak tahu, pokoknya gue cuma langsung pas ada suara gimana, pokoknya gitulah, gue bilang aja saya sesek banget gini, pokoknya sih gue ngomong lah itu, gue nggak tahu gue ngelindur apa, pokoknya gue setengah sadar, ya udah ngomong gitu, gak lama jam 9 malam, jam setengah 10 gue bangun lagi kan, bangun lagi, gue masih tidur terus gue bangun lagi, ya udah gue minum obat, ada yang ngasih lian gua, nah itu dia tuh obat itu yang pas gue minum, dada gue kayak ada AC-nya ya kan, terus napas gue enteng, terus wah pokoknya enak banget lah, rasanya seger gitu pas habis minum obat itu. Dan gue juga pernah ngasih tahu di videonya di sini tentang obat herbal apa yang gue minum, kan bisa cek aja nih, klik aja lah pokoknya itulah. Dan setelah itu jam 10 malam lebih kayaknya si dokternya datang, kalau tadi kan perawat, sekarang dokternya, gimana mas? Itu udah tersadar gue, kenapa, apa yang dijelasin, saya sesek tadi gini, udah dibawain oksigen juga kan sama perawat itu tadinya itu, gue nggak tahu dia bawa oksigen, gue nggak tahu pokoknya, nggak mau pakai oksigen, nanti kayak gini, waduh repot ya, udah nggak usah saya udah nggak terlalu ini, udah lepas. Besoknya, dan di hari itu gue udah swab deh, kalau nggak salah hari itu gue udah swab juga, atau besoknya gue swab, gue lupa. Dan besoknya gue udah mulai enak tuh, sambil udah minum obat yang herbal yang gue minum itu, dan gue ngerasa wah enakan gue nih, terus gue bilang kayaknya gue udah sembuh ya, masa sih. Gak lama di tanggal 4, di tanggal 4 ini keluarlah hasil swab gue, katanya negatif. Wih, gue seneng banget dong. Terus gue bilang, gue mikir semalam gue kenapa ya, nah itu katanya sih bisa jadi dari asam lambung. Nah gue juga bingung nih, padahal gue nggak ada asam lambung ya, cuma gue punya emas sih, cuma ya gue nggak tahu kalau asam lambung bisa sampai separah itu. Ya udah, gue nggak usah pikir panjang, yang penting gue negatif, gue disuruh pulang ya kan, boleh isoman di rumah. Gue terima kasih, pokoknya waduh luar biasa, gue seneng banget gue bisa negatif. Gue mikirnya wah gue udah sembuh, tapi gue gimana ya, tapi apa yang gue rasa itu gue masih sakit, gue masih pusing, masih lemas, masih bukan batuk karena ini sakit tenggorokan. Sakit tenggorokan juga gue, sakit tenggorokan radang gitu ya kan, pokoknya itu sakit tenggorokan dari tanggal 23 ya, 23 Februari itu gue sakit tenggorokan, kalau enggak udah 3, 24 sampai tanggal 4 Maret itu gue masih sakit tenggorokan ya. Jadi gue berpikir karena sakit tenggorokan jadi gue batuk, ya udah gue pulang, gue sampai kosan ya, pokoknya gue terima kasih banget sama perawat yang kemarin ngerawat gue terima kasih banget, karena beliau udah gimana ya, pokoknya dia wah gokil lah, asik ya, menurut gue asik sih, cuma gue nggak tahu kalau menurut orang lain ya, tapi ya wah baik banget lah pokoknya nge-treatment pasien-pasien yang lain gitu. Terus ya udah gue di kosan ya kan, gue dari sampai kosan gue bersihin semuanya, mau serem bantal apa semua gue cuci, semua gue sanitasi, gue semprot alkohol, pokoknya gue bersih-bersih. Dan ya udah gue isoman. Dan di tanggal 7-nya gue udah mulai agak sehat, cuma masih ya lemes gitu-gitu ya, masih lemes, terus masih gampang capek ya kan, berkeringat, pokoknya kalau keringetan itu banjir lah pokoknya yang gue rasain. Dan tibalah di tanggal 9 gue disuruh swab lagi untuk protokol masuk kerja mungkin kali ya. Dan pada saat itu hasilnya positif, gokil nggak lo? Dan gue pikir kok positif sih, kemarin gue negatif, kenapa bla bla bla. Ya udah, gue nanya ke perawat yang kemarin, terus gue tanya juga yang di puskesmas kemarin yang swab gue. Ya udah, katanya itu ada namanya fase long covid. Jadi setelah kita kena covid negatif itu masih ada gejala-gejalanya, dan itu masih pas kita swab masih bisa positif lagi. Jadi gue pikir oh gitu. Terus gue baca-baca juga di artikel, katanya jadi swab itu kan salah satu untuk mendeteksi adanya virus, mau itu virusnya mati atau
aktif, dia mendeteksi ada virus begitu. Jadi gue berpikir ya semoga aja gue virusnya mati, masih ada, jadi kedeteksi gitu ya, bukan karena kena infeksi lagi, reinfeksi gitu. Gue nggak mau ya, karena gue nggak kemana-mana, makanya gue bingung kan. Ya udah, tanggal 9 gue swab positif, terus minggu depannya gue swab lagi, tanggal berapa tuh? Tanggal 16 gue swab positif lagi, tanggal 22 bukan, tanggal 23 swab positif lagi, tanggal 30 positif lagi, sampai gue bilang aduh ini sampai kapan ini, gue udah sebulan lebih di rumah. Dan di tanggal 23 atau 30 itu gue udah nggak ngerasain apa-apa, udah ngerasa kayak gue udah sembuh, orang gue udah pokoknya udah bisa, pokoknya udah nggak terlalu gampang capek, udah enggak lah pokoknya lah, aduh berantakan lagi sama gue ya, pokoknya gitulah. Gue udah merasa gue udah sehat gitu loh, sampai di tanggal 6 kemarinnya lagi pokoknya tanggal 6 gue negatif, alhamdulillah ya. Dan gue yang udah nggak ngerasain apa-apa, dan gue udah sembuh gitu loh. Jadi gue mikir gue udah sembuh nih, gokil nih, negatif. Dan ya udah, gue bersyukur banget, gue senang banget udah negatif, dan gue bisa ngelewatin masa COVID ini kurang lebih 1 bulan lebih lah. Gue di rumah sakit, pokoknya 1 bulanan lebih gue menderita penyakit COVID ini, luar biasa ya. Mungkin gue ini paling cepat kali ya, yang dibilang apa sih namanya, cepat sembuh mungkin ya. Gue nggak tahu, mungkin karena Allah memberikan umur panjang kepada gue, karena dia tahu gue punya cicilan yang harus dibayar gitu ya. Jadi jangan mati karena banyak utang gitu, jangan sampai gitu ya. Jadi ya udahlah, mungkin gue dikasih kesempatan untuk ya lu masih bisa hidup. Dan gue emang dalam doa gue, kalau gue misalnya bisa sembuh ya, gue pengen cerita kayak gini nih, bikin konten ya pengalaman gue pas kena COVID, walaupun memang udah basi sih ya tentang COVID ini ya. Cuma ya gue tetap aja gue mau berbagi cerita, terus apa aja sih yang gue minum, terus pokoknya gue berbagi cerita lah apa yang gue rasain. Jadi begitulah, ini video udah lama banget, kalian ada yang nonton gak nyampe detik ini ya, pokoknya begitu. Jadi sekarang gue udah negatif ya, mungkin Senin atau minggu depan gue udah bisa kerja lagi ya, alhamdulillah. Terima kasih untuk semua orang yang mensupport gue untuk sembuh, teman-teman gue, tetangga ya kan, terus ibu kos, bapak kos yang di sini luar biasa baik banget, terus keluarga gue, pokoknya wah terima kasih lah sudah mensupport gue, membantu gue pas gue kena COVID. Ya alhamdulillah sekarang gue udah negatif, udah sembuh, dan gue bisa kembali beraktivitas kembali. Wah gila, gue senang banget. Yang paling gue kangen adalah gue kerja gitu loh, karena secapek-capeknya kerja ya karena lu kerja gitu loh. Lebih capek lagi lu gak kerja tapi cuma ngeliatin orang kerja, itu kayaknya capek banget gitu. Jadi gue merasa wah gue pengen kerja nih, gue udah bosan nih kayak gini-gini mulu nih. Aduh terima kasih lah ya, pokoknya begitulah cerita gue tentang psikopetik ini ya. Kalau kalian suka, kalian boleh like video ini, share ke teman-teman kalian ya kalau mau. Dan jangan lupa subscribe channel ini ya, walaupun channel ini random banget, kadang ngebahas apa, kadang uploadnya setahun sekali, gampang vakum, pokoknya gitulah. Subscribe aja. Terima kasih yang udah subscribe juga, yang masih bertahan, terima kasih banget. Dan yaudah, oke segitu aja bisa gue sampein. Terima kasih semuanya, gue Thomas TW, ciao, see you in the next video guys, bye bye. Sembuh, gue sembuh.